Matahari mulai condong ke barat, melemparkan bengung panjang yang menyeramkan di tepi desa. Di sanalah berdiri hutan larangan. Sebuah area rimbun yang ditumbuhi pohon-pohon beringin tua dan semak belukar yang tak terurus. Warga desa selalu memperingatkan, jangan masuk saat senja, atau kau tak akan kembali sendirian. Namun, peringatan itu justru menjadi tantangan bagi Tono. Ayolah, jangan jadi penakut, seru Tono sambil menendang kerikil ke arah pepohonan gelap itu. Kita cuma main sebentar. Siapa yang berani masuk paling dalam, dia yang menang. Galih menelan ludah, wajahnya sedikit pucat. Tapi Ton, kata nenekku di sana ada penunggunya. Itu cuma mitos Galih, seru Ratna sambil membetulkan rambutnya. Satu kali putaran saja, bujuk Tono, aku yang jaga. Kalian sembunyi. Kalau dalam 10 menit aku tidak bisa menemukan kalian, atau kalian berhasil kembali ke base ini tanpa ketahuan, kalian menang. Dengan berat hati, ketiga temannya setuju. Tono menyandarkan wajahnya ke batang pohon besar di pinggir hutan, menutup mata, dan mulai berhitung. 1, 2, 3. Seketika, Seno, Ratna, Menil, dan Galih berlarian masuk ke dalam hutan. Siap atau tidak, aku datang. Suara Rio menggema, terdengar jauh namun jelas. Langkah kaki Tono terdengar menginjak ranting kering. Krak, kena kau, Seno, seru Tono sambil menunjuk ke rumah gubuk. Seno dan Galih melongo kaget, lalu keluar sambil cengar-cengir malu. Ah, Kiron, kau pasti mengintip. Tidak, napasmu keras sekali tahu. Ledek Tono, sekarang tinggal Ratna dan Menil. Tak lama kemudian, Ratna ditemukan di balik pohon besar bersembunyi bersama Menil. Di balik pohon Menil menghampiri Tono. Pulang yuk, perasaanku gak enak nih. Ini kan malam keramat. Ratna tertawa sambil bilang, ah cemen kau Menil, bilang saja kamu takut. 1 menit berlalu. 5 menit. 10 menit. Langit mulai berubah menjadi ungu gelap, menandakan malam hampir tiba. Tono, seru Ibu Menil. Ibu Tono, pulang semuanya. Mau maghrib. Sampai jumpa kawan. Sampai jumpa. Langit di ufuk barat tidak merah jingga seperti biasanya, melainkan merah saga. Merah yang pekat seolah langit sedang terluka. Angin berhembus tidak wajar, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Namun sesekali terasa panas di tengkuk. Ratna yang sedang menonton televisi berbincang bersama ayahnya. Di ruang tamu Ratna bertanya kepada ayahnya. Malam ini kan malam 1 suro, tanya Ratna. Iya, tapi masih nanti di sepertiga malam, canda Pak Naryo, yang tidak percaya tahayul. Tutup jendelanya nak, hari sudah malam. Di desa tempat Ratna tinggal, pantangannya sangat keras, jangan keluar rumah saat maghrib. Apalagi di malam 1 suro, para sesepuh bilang gerbang gaib sedang terbuka lebar. Pak Naryo menyuruh Ratna ke warung Bu Yati untuk membeli rokok. Mau tidak mau Ratna pun menyanggupinya. Bentar saja kok, ndok dekat ini warungnya. Iya Pak, seru Ratna. Pukul 18,55 WIB. Setelah azan maghrib berkumandang, tetapi suasana sudah senyap. Kesunyian itu terasa menekan gendang telinga. Tidak ada jangkrik, tidak ada kodok. Ratna sambil membawa penerangan seadanya dengan napas memburu. Jantungnya berdegup kencang, seirama dengan langkah kakinya yang dipercepat. Bismillah, bismillah, gumam Ratna gemetar. Matanya liar menyapu kegelapan pematang sawah dan melintasi hutan wingit yang rimbun. Sampailah Ratna di pos ronda. Di sana ada Tono yang memanggil Ratna. Ratna, mau kemana? Hati-hati Ratna, malam ini malam 1 suro, jangan nekat, cepat pulang ya. Tanpa menghiraukan perkataan Tono, Ratna melanjutkan perjalanan. Ratna terus bergumam, bentar lagi sampai warung, bentar lagi, sabar-sabar. Gumam Ratna untuk menghilangkan rasa takutnya. Akhirnya sampai juga di warung Bu Yanti. Bu Yanti, beli rokok 1 bungkus ya, seru Ratna. Sambil menawarkan jajanan ringan kepada sekelompok anak kecil di sana. Pulang dulu Bu Yanti, pamit Ratna. Hati-hati di jalan, nak. Di perjalanan pulang tiba-tiba, angin berhenti berhembus. Suasana sepi sekali ya. Kok tiba-tiba bulu kuduku merinding ya, udara berubah dingin. Kuduku merinding ya, udara berubah dingin. Tiba-tiba, angin berhenti berhembus. Hening total. Lalu, tercium bau itu. Bukan bau tanah basah atau padi, melainkan bau anyir darah bercampur dengan wangi bunga melati dan kemenyan yang sangat menyengat. Bulu kuduk Ratna meremang seketika.
Berdiri tegak seolah ada aliran listrik statis yang menyentuh kulitnya. Krompiang, krompiang. Suara itu terdengar dari kejauhan. Bunyi kayu beradu dan rantai besi yang diseret. Ratna berhenti melangkah. Kakinya terasa dipaku ke tanah. Suara itu semakin dekat, datang dari arah jalan setapak. Ratna memberanikan diri mendongak ke langit yang hitam pekat. Matanya terbelalak. Napasnya tercekat di tenggorokan. Sebuah keranda mayat tua menyeramkan. Keranda itu dipikul oleh segerombolan memakai jubah adat Jawa. Kayunya tampak lapuk dan berlumut. Ditutupi kain hijau lusuh yang berber meski tidak ada angin. Di 4 sudut keranda itu, menyala api kecil berwarna biru pucat. Apa itu lampor? Tanya Ratna dalam hati. Ratna ingat pesan neneknya. Jika kau melihat lampor, jangan lari. Jatuhkan badanmu ke tanah, sembunyi, dan jangan menatapnya. Namun, rasa takut melumpuhkan logika. Ratna terpaku menatap keranda itu. Keranda itu seolah sadar sedang diperhatikan. Benda itu berhenti terus berjalan berputar perlahan. Dan ujung depannya kini mengarah tepat ke arah Ratna. Suara krompiang itu berubah menjadi suara. Dengungan rendah yang menyakitkan telinga. Seperti tembang kematian atau mantra. Ratna berlari sekuat tenaga secepat mungkin menuju rumah. Apa itu tadi apa? Teriak Ratna sambil berlari. Tidur atau ikut. Sebuah bisikan parau terdengar, bukan di telinga, tapi langsung di dalam kepala Ratna. Jeritan Ratna tertahan dengan sisa tenaga terakhir ia. Berlari sejauh mungkin nafasnya sesak, seperti mau mati sambil merapal ayat kursi. Dengan bibir gemetar hebat, perlahan suara krompiang, krompiang. Itu menjauh ke arah desa, mencari mereka yang masih berkeliaran di luar rumah. Atau mereka yang sedang sial. Ratna berlari sekuat tenaga agar bisa sampai rumah. Ibu! Ayah! Ratna, ada apa? Bu, aku lihat rombongan keranda mayat. Keranda itu kosong. Dia mencari isi. Dia mencari isi, Bu, gumam Ratna. Sejak saat itu, Ratna tidak pernah lagi berani keluar saat sandakala. Apalagi di malam 1 Suro. Dari sini Ratna dan keluarganya belajar. Menghormati larangan. Setempat bukan berarti kita harus mempercayai mitosnya sepenuhnya. Melainkan bentuk etika kita sebagai tamu di tanah orang lain.